akan dipakai untuk kebaikan. Tetapi uang di tangan orang yang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong orang lain. Kita bersyukur kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan yang amat sangat begitu luar biasa. Di tangan orang yang jahat, uang akan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Nah, tapi di tangan orang yang pelit, uang itu sedih. Dia diremas-remas, dia terpenjara, dia gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, di kantong saja. Dan kemudian orang itu berkata, makan apa kita siang ini, dan siapa yang mau kita makan siang ini. Uang akan berkata, di tangan dia, saya gak bisa kemana-mana. Saya terkurung rapat, dan saya kemudian hanya diam di tempat itu. Tapi kalau kita adalah orang baik, maka uang itu bahagia. Kenapa? Karena uang itu dipakai untuk kebahagiaan. Dulu pada waktu sama si remaja, saya mendengar satu khotbah. Khotbahnya lucu. Khotbah mengenai persembahan. Dia ngomong begini, wah, ada uang 100.000 dan ada uang 2.000. Dan dua-duanya itu masuk ke dalam kantong kolektor. Tahu nggak? Kalau sekarang kan pakai QRIS. Sekarang persembahan udah berubah. Tapi ada juga yang masih pakai kantong. Dulu pakai kantong semuanya. Kemudian uang 2.000 dan uang 100.000 dia saling berbicara satu dengan yang lain. Uang 2.000, di mana keadaanmu? Aduh, inilah. Mukaku udah lecak semua, dan hampir tiap minggu aku berganti-ganti. Dan kemudian aku di tangan begitu banyak orang. Kadang aku ada di tangan penjual sayur, kadang aku ada di tangan penjual ikan, kadang aku ada di semua orang. Kenapa kamu uang 100.000 kamu tetap dalam keadaan yang baik? Dan kenapa kamu ada di dalam persembahan ini? Uang 100.000 berkata, aku punya pengalaman perjalanan hidup. Dia cerita, aku tidak kemana-mana, aku bahagia karena aku selalu ada di kantong, di dompet, dan kemudian disemprot dengan parfum dan harumnya luar biasa. Dan aku jarang kemudian dipakai, digunakan. Dan ini gak tahu kenapa kok tiba-tiba aku bisa berada di dalam kantong persembahan ini. Uang yang 2.000 berkata, aduh, itulah kelebihan saya. Dan juga hari ini kamu mengalami pengalaman yang sama seperti saya. Kalau aku uang 2.000 selalu ada di mana-mana. Aku selalu dipakai untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena zaman itu persembahannya 2.000-an. Aku kadang masuk di kota amal. Kadang aku kemudian masuk di tempat-tempat yang rohani. Tapi uang 100.000 jarang masuk di tempat rohani. Tahun-tahun itu. Tapi puji Tuhan hari-hari ini uang 100.000 udah bersuka cita. Karena juga dipakai untuk bertemu dengan Tuhan. Lewat kemudian persembahan-persembahan yang ada. Perhatikan, di tangan orang yang jahat, uang itu akan digunakan untuk kemudian melakukan kejahatan. Uang akan menceritakan hati dan kemudian tangan. Uang akan menceritakan hidup daripada orang itu. Kalau orang itu kemudian mengalirkan dananya untuk kejahatan, maka kita tahu hatinya itu jahat. Kalau kemudian dia mengalirkan uangnya untuk kebaikan, maka kita tahu hatinya itu baik. Kalau kemudian uang itu dialirkan untuk kemudian menolong orang lain, maka kita tahu orang ini adalah orang yang kemudian murah hati di dalam kehidupannya. Saya akan tutup. Nah, bagaimana sikap kita dengan uang? Yang pertama, kalau kita membaca Matius 25 ayat yang ke-23, ini sikap mengenai uang. Diceritakan lewat perumpamaan talenta. Talenta itu ada satu yang dibagi 1 talenta, ada yang dipercaya 2 talenta, ada yang dipercaya 5 talenta.
Yang satu menyimpan dan tidak melipat gandakannya. Yang dua, dia melipat gandakannya menjadi 4. Yang 5, dia lipat gandakannya menjadi 10. Waktu tuannya datang, maka ayat 23 berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Tuhan mengelola keuangan itu hampir sama seperti talenta. Waktu kita dipercaya satu, kita nggak boleh menyimpan. Waktu kita dipercaya 2, kita tidak boleh menyimpan. Waktu kita dipercaya apapun juga, maka kita harus kemudian mengembangkannya. Kita harus kemudian melipat gandakannya. Sebab pada waktu kita melipat gandakannya, maka kita kemudian akan ditambah, dan ditambah. Kenapa ada orang yang kemudian bisa kaya, tambah banyak. Simple, karena dia mampu untuk kemudian bertanggung jawab dan melipat gandakan segala sesuatu. Jadi kalau kita merasa, aduh, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, mari kita kemudian melatih dari hal yang kecil, dilipat gandakan. Karena saya percaya satu waktu apa yang kita lipat gandakan, Tuhan melihat dan Tuhan memperbesar tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua dan yang ketiga, Amsal pasal ke-10 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendamainya. Cintailah pemberi berkat lebih daripada berkat itu sendiri. Kalau kita mencintai Tuhan, pemberi berkat lebih daripada berkat, maka Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan kemudian memberkati kita dengan cara yang ajaib. Saya akan tutup yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, jangan bermotifkan uang. Amin. Uang itu akan datang dengan sendirinya. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan, biarlah kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita melakukan itu, maka kita dihormati oleh Tuhan dan kita akan dihargai oleh manusia. Uang akan mengejar kehidupan kita. Doa daripada para pemimpin, owner, direktur dan semua tempat ini, saya yakin dia rindu kehidupan setiap kita itu mengalami perubahan. Mungkin hari ini kita menjadi seorang pekerja, tapi satu waktu nanti kita akan dipercayai. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dalam perjalanan hidup saya juga demikian. Saya belajar untuk setia dengan apa yang kecil, sesuatu yang dianggap saudara tidak disukai oleh banyak orang. Kok di situ ya, kok di situ ya, kok di situ ya, kok di situ ya. Tapi saya setia. Waktu kemudian dipindahkan ke bagian yang lain, orang berkata, itu tempat yang tidak baik, itu tempat yang tidak menyenangkan. Tapi saya setia dengan hal itu. Waktu saya setia, apa yang terjadi? Setiap tempat di mana saya berada, saya belajar dari tempat itu. Waktu saya belajar, saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itulah yang dipakai pada waktu kita berada di tempat yang tinggi. Jadi hal yang kelihatannya sepele kecil, itu adalah training ground yang mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu yang besar. Saya berdoa, dan berikan tepuk tangan dulu. Saya berdoa kiranya lewat sharing singkat pada hari ini, setiap kita itu boleh memperoleh anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi.